Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan seorang yang beriman memuji Sang Pencipta Allah dalam setiap keadaannya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang mudah sekali diucapkan, penuh dengan berkah, penuh dengan makna, penuh dengan janji-janji yang positif dari Sang Pencipta Allah. Kalimat ini dijadikan sebagai kalimat berterima kasih kepada Sang Pencipta, Sang Raja yang sebenarnya, dan Allah menjanjikan serta Dia tidak mungkin memungkiri janjinya. Dengan apapun yang telah Dia janjikan pasti Dia berikan. Alhamdulillah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya ibadah bagi orang-orang beriman, dan juga sebagai bentuk terima kasih kepada manusia terbaik ini, di mana dia telah meluangkan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya. Begitu juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah, sampai akhirnya agama ini sampai kepada kita semua. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk pada pagi ini bab atau pasal ke-50 ya, mencium anak-anak kecil. Dan kita masih melanjutkan bahasan dari sebelumnya ya, di mana bahasan sebelumnya di bab 48 orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, memohon agar dikaruniai anak yang banyak, harta yang banyak, tapi tentu dari sumber yang benar, yang sumber yang halal. Jadi kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sumbernya juga, bukan hanya sekedar memiliki keturunan yang banyak. Kalau dari sumber yang haram maka tidak ada gunanya, tidak ada penisbatan nama, tidak ada warisan, tidak ada kewalian bagi anak perempuan kalau dari sumber haram atau zina. Begitu juga sudah kita bahas pasal ke-49, masalah ibu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, dan memang di sini fungsi ibu ya yang dibahas beda dengan bapak ya. Makanya anak-anak biasanya lebih dekat dengan ibunya karena ibu lebih perhatian, lebih banyak waktu bersama dengan dia. Kalau ayah memang tugasnya di luar rumah mencari nafkah, melindungi, mendidik, maka berbeda pola yang diterapkan. Walaupun kadang-kadang ada ayah yang bisa multifungsi, di mana dia mencari nafkah, melindungi, mendidik juga sekaligus menjadi seorang ibu. Dan itu sangat ya, luar biasa kalau seandainya ada yang seperti itu ya. Tapi umumnya memang perempuan lebih cenderung kepada perasaan dan lebih cocok untuk mendidik anak-anak itu, dan bisa lebih sabar dalam menghadapi mereka. Tidak semua laki-laki bisa melakukan perbuatan itu ya, tentu saja dengan cara teman-teman kalau yang sudah dikaruniai anak, kalau dia pada saat lagi tidak kerja, lagi cuti, kemudian di rumah, mungkin dalam 1-2 jam saja melihat bagaimana anaknya membongkar rumah ya, bermain sana sini, mungkin ini sudah cukup membuat dia tidak sabar. Bagaimana dengan istri yang setiap hari menghadapi masalah tersebut, dan itu sudah kita bahas memang. Dan apapun sabar atau kesabaran orang tua, baik seorang ayah atau seorang ibu dalam menghadapi anaknya, termasuk mendahulukan mereka dari sisi fasilitas kayak makan, minum, ya, tempat tidur. Ini semua akan mendatangkan sebab masuk ke dalam surga, karena mereka adalah amanah. Kalau teman-teman mau lihat ahli surga di depan mata, itulah anak-anak kita yang masih belum balik. Karena kapan mereka meninggal pasti mereka masuk surga. Begitulah kaidah syar'inya ya. Sebagaimana banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Semua anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik pasti masuk surga. Berarti mereka ahli surga. Dan memang ada saatnya, alamnya di mana mereka bermain-main ya, tidak bisa kita paksakan. Saya pernah ceritakan itu hari, istri saya pernah mengatakan, ini anak-anak gak bisa diam nih. Jadi coba dia ngomong sama anak saya, salah satunya ada laki-laki, Uwais, saya berikan nama Uwais, coba Uwais diam dulu. Saya bilang gak mungkin, umur dia ini bukan umur diam ya, umur dia di bawah 7 tahun, itu memang masa-masa aktifnya, ingin bergerak sana bergerak sini, gak mungkin, memang alamnya dia seperti itu. Dan kita memang ikut dengan arus alam bermain itu ya.
Memang sudah harusnya seperti itu. Tidak mungkin kita tarik mereka ke masa-masa dewasa yang belum waktunya. Ya. Maka ini juga harus lebih difahami. Salah satu hal yang harus selalu dilakukan selain bermain dengan anak-anak ini bagian daripada agama kita, adalah berkasih sayang dengan mereka. Di antaranya memeluk, mencium. Ya. Dan ini bagian daripada sunnah agama. Dan kita tahu ciuman ini adalah bentuk kasih sayang baik kepada anak ataupun pasangan hidup, ya, atau terbalik, anak kepada orang tua pada saat mereka sudah dewasa, maka mereka membalas kasih sayang orang tua mereka. Ini semua bagian daripada syariat yang kadang-kadang orang anggap remeh, bahkan kadang-kadang dianggap unik kalau ini dibahas di dalam kajian atau di khutbah Jumat. Padahal ini semestinya memang dikumandangkan di waktu-waktu itu, karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak hadir. Ya, selain Jumat hadir pada saat itu. Tidak asing Syekh Sudais hafizahullah, salah satu imam Masjid Haram yang masyhur, itu di khutbah Jumat beliau bicara masalah hukum talak, perceraian. Ya, agar orang memahaminya. Banyak sekali di antara ulama-ulama kita yang berbicara tentang masalah hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ternyata dia punya efek yang sangat besar. Ya. Karena kapan generasi manusia yang sedang Allah amanahkan di tangan kita ini bisa kita kader dengan baik, bisa kita berikan yang terbaik buat mereka dan mereka menjadi kader-kader manusia yang terbaik, maka tentu juga sama masuk dalam visi misi utama manusia diturunkan di muka bumi adalah memakmurkan bumi ini. Karena dengan kader-kader manusia yang baik ini, mereka mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tuanya, maka juga akan lahir kader-kader yang baik yang memakmurkan muka bumi ini. Jadi mungkin hal sepele mencium, berkasih sayang, berbagi sama anak-anak, ternyata efeknya sampai kepada kehidupan masyarakat yang meluas. Kapan rusak hubungan orang tua sama anak, terjadilah yang sering kita dengar dengan broken home, ya, walaupun itu dalam bahasa Inggris, tapi yang jelas di dalam bahasa Indonesia pun kita tahu itu akhirnya rusaknya hubungan antara orang tua sama anak, tidak adanya kasih sayang, selalu ada kekerasan, kata-kata kasar, mengusir, memukul, akhirnya membuat rusak. Dan ini lahir kader-kader manusia yang rusak juga. Ya, akhirnya komponen masyarakat pun jadi rusak semuanya. Jadi ternyata hal yang sepele yang dibahas dalam syariat kita, seperti kita kaji pada pagi ini, ternyata efeknya sangat besar, ya, sangat besar. Hadis yang berhubungan dengan itu adalah hadis nomor 90. Urutannya dari awal yang kita bahas. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisham, dari Urwa, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa Arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka kami tidak pernah mencium mereka, kata si Badui ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat atau kasih sayang atau rasa kasih sayang dari hatimu? Tanda tanya. Hadis ini mirip dengan hadis setelahnya. Saya bacakan dulu hadis setelahnya. Hadis nomor 91 dan hadis 91 lebih merincikan karena menyebutkan tentang nama orang Badui yang tadi sedang jadi target dalam hadis kita. Saya bacakan dulu kata Imam Bukhari rahimahullah di hadis 91 dan kita jelaskan sekaligus nanti. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalis. Faqala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mencium Hasan putra Ali radhiyallahu anhuma, di mana saat itu ada seseorang yang bernama Aqra' bin Habis at-Tamimi yang sedang duduk. Jadi Aqra' bin Habis ini adalah nama orang Badui yang tadi di riwayat yang sebelumnya.
Lalu ia berkata, dia heran melihat Nabi SAW mencium bolak-balik Hasan, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Aku mempunyai 10 orang anak, kata dia. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW menatapnya dengan heran seraya berkata atau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak disayangi oleh Allah. Ya. Hadis ini sebagaimana kita tahu dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Baik, kita baca sekarang kandungan hadis ini, teman-teman sekalian. Di hadis nomor 90, kandungan hadisnya adalah yang pertama, boleh mencium pipi anak dari kerabat yang mempunyai pertalian mahram maupun yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap mereka. Artinya siapa saja anak selama dia masih kecil belum balik masih boleh untuk dicium walaupun lawan jenis. Ya. Saya punya seorang guru yang saya hormati, Dr. Saleh Suhaimi hafidahullah di Madinah. Beliau kalau datang ke Indonesia biasanya saya bawa anak-anak saya juga ketemu. Maka ada anak perempuan saya dulunya belum balik gitu. Kemudian masih kecil. Lalu kemudian saya jelaskan, Syekh ini anak saya si fulana, ini anak saya si fulana. Lalu dia bilang, sini anak, didekatin, panggil sama dia, terus diciumin sama dia. Lalu dia sambil bercanda mengatakan, al-an halal qublatuki, dia bilang. Sekarang halal aku menciummu ini, ya. Karena masih kecil, belum balik, gitu. Sambil bercanda gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, mencium anak-anak ini bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bahkan seringkali, ini mungkin resep buat ibu-ibu ya, anak-anak kalau sakit, resep yang paling kuat itu bukan obat, tapi pelukan dan cium seorang ibu. Itu sudah cukup membuat mereka merasa nyaman, tentram, dan itu sangat membantu untuk pengobatan ya. Sebenarnya bentuk kasih sayang dan keamanan itu jauh lebih besar daripada obat dokter. Walaupun obatnya bagus, tapi secara kejiwaan dia ketakutan, nah, maka ini bahaya sekali, berat bagi dia. Obat itu tidak akan berpengaruh. Ada orang subhanallah terobati dengan suasana. Mungkin karena dia sakit, dia capek, dia pergi ke sebuah tempat yang nyaman, ya pemandangan yang indah, cukup mengobati capeknya, mengobati sakitnya, gitu kan. Mungkin karena ketentraman yang didapatkan dari pasangannya yang ramah, yang santun, istri atau suami yang baik, mungkin hanya dengan minum air hangat dia bisa sembuh. Begitu juga dengan anak-anak. Kasih sayang ini penting sekali, teman-teman, berbagi sama mereka. Yang kita sayangkan kadang-kadang di masjid ini selalu simbol kekerasan itu muncul, tanda kutip ya, buat anak-anak. Jadi kalau mereka lari-lari ribut, gitu kan. Orang tuanya pun dimarahin. Padahal sebenarnya rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu lebih baik kalau bisa di manage ya. Saya sarankan semua pengurus masjid memang menyiapkan tempat khusus buat anak-anak. Ya. Mungkin di bagian belakang ada tempat mereka kalau mau bermain, mungkin ada kreativitas, mungkin ada guru pengajar yang bisa didatangkan ya. Kami sudah coba praktikkan di Blok M di waktu Tablik Akbar, serial Sahabat di Sabtu kedua, itu di bagian belakang dikhususkan ada tempat permainan anak-anak. Ya, mereka juga punya dapat paket untuk bisa menulis, belajar, ada yang mengajarkan mereka, itu sangat bagus ya. Sehingga mereka pun muncul rasa cinta terhadap masjid. Ya, yang kita sayangkan malah terbalik, kebanyakan yang dimarahin, kebanyakan yang dipukul. Jadi mereka taunya di masjid itu tidak bisa main-main. Di masjid itu tempat untuk bersih tegang. Kalau di gereja malah diajak nyanyi, dikasih permen. Ya. Maka ini yang terjadi di lapangan. Padahal sebenarnya anak-anak memang tidak bisa, teman-teman. Kita paksakan pada pola kita, belum tidak bisa. Duduk, dengar pengajian, nggak mungkin anak kecil lakukan itu. Memang saatnya dia jalan di sini, ke sana, dan kita tinggal mencarikan buat mereka aktivitas yang positif saja. Ya. Ini semua bentuk kasih sayang dan bolehnya mencium, bahkan anjuran dalam syariat mencium anak-anak kecil, walaupun itu bukan dasarnya mahram, karena belum berlaku hukum larangan selama mereka belum balik. Ya, selama mereka belum balik. Yang kedua, menyayangi kerabat adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini secara global kandungan maknanya juga adalah menyayangi mereka secara umum, tidak harus dengan ciuman kalau mereka sudah balik, kalau ini adalah bukan mahram misalnya, tapi bentuk berkasih sayang sama mereka bagian dari syariat. Ya, bagian dari syariat diambil daripada sabda Nabi SAW, man la yarham la yurham. Ya. Kalau perkataan Nabi SAW yang pertama di hadis nomor 90,
Aku harus buat apa lagi kalau seandainya Allah sudah ngangkat kasih sayang dari hatimu. Artinya sangat luar biasa kalau kamu punya 10 anak nggak pernah dicium satupun. Ini aneh benar, gitu kan? Jadi seperti seorang ayah yang otoriter yang tidak boleh anaknya pun ikut serta, gitu kan, dalam kehidupan dia. Jadi nggak pernah sama sekali ada kasih sayang, tidak pernah ada perhatian, tidak pernah ada tegur sapa. Yang ada mukanya cemberut, anaknya mendekat disuruh pergi. Padahal mereka menjadikan kita sebagai orang tua itu sebagai contoh ya. Subhanallah, saya pernah duduk sama ayah saya, kemudian beliau mengatakan, lihat anak-anak kecil ini, kebetulan cucu-cucu beliau lagi pada kumpul gitu. Terus beliau mengatakan, lihat anak-anak ini. Subhanallah, Allah membuat, walaupun orang itu buruk, ya di tengah-tengah masyarakat, Allah masih buat ada anak dia, kalau dia punya anak, yang menganggap dia sebagai tokoh. Padahal mungkin orang tua itu buruk, gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memuliakan manusia itu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya cuma tahu ibunya orang baik, ayahnya orang baik, kecuali dasarnya memang mereka merusak fitrah itu, gitu kan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala masih memang memberikan kasih sayang ekstra dari para anak-anak itu, ya, dari para anak-anak. Makanya mereka harus dirangkul, ya, diberikan kasih sayang, diajarkan. Ya, ada juga kadang-kadang bentuk kecerdasan anak, seringnya bertanya, jangan jengkel ya. Ya, ada sebagian orang tua jengkel karena anaknya banyak bicara. Suruh diam nak, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak tanya. Gimana cara? Kalau dia nggak tanya sama kita, kira-kira dia akan tanya sama siapa? Maka dia bisa berbahaya kalau ini dibiarkan terus sampai, apalagi sampai pada umur balik, di mana dia sudah punya teman-teman, maka dia sudah bisa curhat sama teman-temannya. Ini berbahaya. Teman-temannya akan mengajarkan hal yang salah nanti. Belum tentu sama dengan kita sebagai orang tua. Lebih baik kita yang menjawabnya, gitu kan? Itu kan amanah di sisi Allah SWT. Apalagi sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ya, tentang seorang ibu yang sempat membagi kurma kepada 2 anak perempuannya di depan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kagum, ibu itu juga pengen makan, tapi anaknya sudah habis kurmanya, dia bagi. Lalu dilaporlah kepada Nabi SAW, diceritakan, ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu datang, begini ceritanya. Maka kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu kepada anaknya, dia berbagi makanan yang dia suka, itu sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, minumannya ada di meja, jangan sentuh ya. Nggak boleh, sentuh pun anaknya nggak boleh. Ya. Kalau diminum atau dimakan, marah, dipukul, dicubitin. Kenapa bakhil? Ya. Saya dengar ada sebuah kisah, bahkan seorang ayah, dia baru beli mobil, mobilnya rupanya dibersihin sama dia. Anaknya kecil datang, tidak sengaja rupanya belepotan habis pegang tanah, dipeganglah mobilnya, akhirnya jadi kotor. Dia rupanya kena jengkel, di situ ada kunci-kunci mobil, dipukul tangan anaknya. Akhirnya patah, tangan anaknya patah. Begitu patah tangan anaknya, dia baru sadar kalau ini berbahaya, baru dibawa ke rumah sakit, tapi sudah susah. Lebih baik mobil itu kita cuci yang kedua kali, apa susahnya? Anak ini belum mengerti, kan gitu. Daripada kita harus memukulnya, kenapa harus semua dengan kekerasan? Ya, kadang-kadang saya tidak bisa menangkap kenapa ada orang yang begitu kasar dengan anak-anaknya. Padahal mereka itu adalah hadiah dari Allah SWT. Ada orang teman-teman di luar sana bayar sekian banyak uang hanya untuk hamil sekali saja. Saya tahu ada jemaah kita, itu luar biasa. Biaya sekian ratus juta, mungkin sudah miliaran uang dikeluarkan hanya untuk hamil sekali. Subhanallah, tidak Allah kasih. Ada orang yang Allah mudahkan, setiap tahun bisa hamil, punya anak banyak. Tapi anak-anak itu malah dibengkalaikan, bukannya dianggap sebagai sebuah nikmat yang baik. Saya dididik, dibaik, jadi kader kita. Ya, mereka tuh bisa menjadi amal soleh yang luar biasa. Saya sering bilang ini teman-teman sekalian. Tentu saya memberikan contoh diri saya saja, karena itu yang saya tahu ya. Sekarang saya duduk di sini. Saya tadi baru telepon ayah saya dan memberitahukan, kadang-kadang pagi saya minta didoakan, atau lagi ngobrol tanya kabar, ada kebutuhan beliau. Misal saya ngobrol walaupun sebentar, untuk masuk dalam biru walidain karena beliau ada di Makassar. Tapi subhanallah, saya kadang-kadang berpikir lagi duduk menyampaikan hadis 1, 2, 3, 5, 10, masuk di masjid, sholat, apalah yang saya lakukan. Saya tahu betul ayah saya dulu waktu kecil memandu saya untuk itu. Maka beliau lagi ada di Makassar, panen pahala ini. Kita nggak tahu ya, anak kita ini akan menjadi seperti apa ke depan. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah coba memberikan yang terbaik, lalu dia menjadi kader-kader umat yang terbaik, maka apapun yang dia kerjakan jadi amal jariah buat kita. Ya. Sampai cara jalan, cara berbicara, itu jangan dianggap remeh teman-teman. Jangan selalu menggunakan jasa orang lain, walaupun boleh. Ada orang kadang-kadang karena kekayaan yang melimpah,
merasa tidak mau sibuk dengan anak-anak, akhirnya dia tidak mau sibuk sama sekali. Anaknya cuma ditemui pada saat habis mandi, dipeluk sebentar lalu ditinggalkan. Semuanya pembantu yang urus dari pagi, malam pulang sudah tidur, udah makan, udah selesai. Seakan-akan kewajiban hanya sekedar bertanya. Bukan itu. Amanah Allah Subhanahu wa taala kasih, itu bagian dari kita, membawa nama kita ke depannya, gitu kan. Dia juga akan tetap membawa penisbatan nama itu akan terus dibawa sampai ke akhirat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, pilihlah nama-nama yang terbaik buat kalian karena kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian nanti pada hari kiamat. Ya, begitu juga pada saat meninggal dipanggil. Waktu malaikat bertanya ruhnya siapa ini, waktu dibawa ke langit, awal ruh kita keluar dari jasad, maka dikatakan ruhnya siapa ini, maka malaikat akan berkata fulan bin fulan, dibawa namanya, bawa nama orang tua itu, gitu kan. Makanya harus difahami tentang poin berkasih sayang dengan anak ini bagian daripada syariat. Begitu juga di hadis 91, kandungan babnya adalah yang pertama mencium anak, baik yang termasuk mahram maupun bukan, adalah untuk ungkapan kasih sayang dan kelemah lembutan, bukan untuk kenikmatan dan syahwat. Ya. Artinya ini si pentahkik buku ini menitik beratkan. Ada juga orang subhanallah digoda oleh syaitan. Ya, mungkin dia cenderung dengan anak-anak kecil sehingga akhirnya terjadilah pelecehan seksual. Itu juga tidak boleh, gitu kan. Walaupun anak itu anak orang, anak tetangga, anak kerabat yang sedang datang, kita juga memeluknya karena bentuk kasih sayang, menganggap ini adalah bagian daripada perintah syariat, ya, bukan pelampiasan syahwat sehingga salah, ya, gitu. Dan orang-orang seperti ini subhanallah terjadi penyimpangan dalam fitrahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan orang yang dewasa menikah dengan cara baik-baik. Apalagi di Indonesia menikah ini mudah sekali, ya. Mudah sekali gitu. Saya punya seorang dosen dulu ngajar tarikhud dakwah. Ya, beliau sangat bagus sekali, masya Allah retorikanya. Kalau masuk ke kelas itu kadang-kadang 50 menit sampai 1 jam kita nggak rasa, karena ngobrol enak gitu. Jadi beliau menceritakan tentang sejarah dakwah, para nabi-nabi, bagaimana orang berdakwah, bagaimana suka dukanya, retorika dalam berdakwah. Salah satunya pernah disinggung sama dia tentang masalah Indonesia. Dia bilang, saya kalau disuruh pilih dakwah di mana-mana, saya pilih Indonesia. Kebetulan kami di kelas ada 2-3 orang Indonesia. Sempat ditanya, kenapa Syekh pilih Indonesia? Karena Indonesia gampang sekali, dai-dai banyak dimudahkan untuk menikah, dia bilang. Orang semua maharnya mahal-mahal, di sana tidak. Maharnya perangkat alat sholat, Quran, bisa menikah. Maka kita bisa jalankan sunnah Rasulullah. Menikah artinya orang lain pun faham tentang masalah itu. Jadi bagi ikhwah-ikhwah yang belum menikah ini gampang, bagi kampung-kampung banyak. Kalau di Jakarta mahal, bagi kampung-kampung. Datang ke imam masjid, saya bujang, saya mau menikah, niat baik-baik, dimudahin nanti insya Allah. Gitu kan? Yang penting statusnya suami, menikah, dimudahkan oleh Allah SWT. Sehingga memang pelampiasan biologisnya tepat. Orang ini bisa rusak fitrahnya, lari kepada anak-anak, ini aneh. Apa yang akan dilakukan anak-anak itu dalam masalah biologis, kan gitu. Tidak mungkin terusak fitrah dia. Ini yang sering kita dengar dalam berita-berita juga tidak tepat, ya, apa yang terjadi. Semoga Allah berikan hidayah. Kemudian selanjutnya yang kedua, kandungan dari hadis nomor 91, orang yang tidak mau menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, ia tidak akan mendapatkan belasan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di muka bumi ini sistem dengan makhluk-makhluknya semua yang ada di sini, termasuk hewan-hewan dan tumbuhan pun, itu Allah subhanahu wa ta'ala hubungkan juga bentuk kasih sayang kepada mereka sebagai bagian daripada ibadah. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dibahas oleh para ulama dalam buku-buku sejarah tentang bentuk kasih sayangnya sampai pada tanah. Ya, dikatakan begitu. Orang mungkin tidak terlalu banyak berpikir, kata sebagian ahli sejarah, orang di zaman Umar bin Khattab mungkin belum semuanya faham apa yang dimaksudkan. Jadi satu waktu pernah gubernur Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab, mengatakan, wahai Amir Mukminin, saya melihat masyarakat Mesir ini kalau mau ngambil air mereka harus jauh ke Sungai Nil. Jalan, zaman dulu orang Mesir itu pakai gerobak yang ditarik oleh keledai atau kuda, ya, jalan masih cara tradisional gitu kan. Dia bilang, saya ingin membelah tanah, kata Amr bin As, buat saluran air dari Sungai Nil menuju ke rumah-rumah orang atau tempat-tempat terdekat dengan rumah mereka. Ya kalau kita sekarang mungkin ada PDAM, ya, saluran-saluran pipa, tapi belum ada pipa pada saat itu. Cuma dibuat saluran saja, tanah digali,
kemudian air bisa mengalir, mempermudah mereka, meringkas jalan daripada harus ke sungai Nil. Niatnya baik Amr bin As. Apa jawaban Umar bin Khattab? Dibalas surat tersebut, dia mengatakan, hai Amr, saya khawatir engkau membebankan tanah di atas kapasitasnya. Hanya itu saja. Tapi perkataan Umar bin Khattab ini, kata sebagian ahli sejarah, kalau orang faham dengan ilmu, apalagi ilmu pengetahuan di zaman sekarang, memang tidak semua tanah itu mampu untuk menampung air. Ya. Jadi ada hubungannya dengan masalah ilmu pengetahuan, tapi bentuk kasih sayang dia pun sampai tanah yang mungkin kita anggap benda mati bagi kita, maksudnya ya beda, bukan manusia, bukan hewan, gitu kan. Itu subhanallah diperhatikan, ya, diperhatikan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam umumnya kasih sayang kepada makhluk Allah ini, tidak ada seseorang yang menancapkan sebuah pohon. Ya, kemudian ada burung, jin, manusia, hewan-hewan yang makan atau bernaung di bawah pohon itu, baik makan buahnya, daunnya ataupun bernaung di bawahnya, kecuali yang menanamnya panen pahala. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di zaman beliau sudah tua sekali, rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua, sudah sangat tua umurnya pada saat itu. Beliau pegang bibit kurma, lalu beliau tancapin di tanah. Murid-muridnya ada di belakang nanya, ini pohon kurma mirip dengan pohon kelapa, lama sekian tahun baru berbuah, gitu kan. Maka ditanya, kenapa anda tanam ini, untuk apa? Artinya anda tidak akan merasakan, tidak menikmati dari umumnya keadaan Abdullah bin Umar yang sudah sangat tua, dan kurma yang masih kecil sekali yang baru ditanam itu butuh sekian belas tahun baru bisa panen. Mungkin anda tidak menikmatinya. Maka jawaban beliau lebih bijak. Beliau mengatakan, kalau saya tidak bisa menikmatinya, akan dinikmati oleh orang-orang yang datang setelah saya. Orang beriman fikirannya berbeda dengan orang-orang umumnya. Dia masih berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang di sini sebenarnya. Ya. Jadi manfaat yang kita bisa berikan kepada orang, bentuk kasih sayang, akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma anak, tapi lingkupnya lebih luas lagi, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia pun tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-51, adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Hadis nomor 92, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Anil Walid bin Numair bin Aus annahu sami'a abahu yaqul kana yaqulun as-salahu minallah wal adabu minal aba. Dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa ia mendengarkan ayahnya berkata, mereka biasa berkata, maksudnya para kaum salafus saleh, kesolehan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari para ayah. Juga dalam hadis nomor 93, saya langsung baca juga, nanti kita jelaskan seperti tadi. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Ala bin Abdul Ala Al-Qurashi mengabarkan kepada kami dari Daud ibn Abi Hind an Amir an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'mana kadha wa kadha faqala akulla waladika nahalta qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a qala bala qala fala idhan qala Abu Abdullah al-Bukhari laisa syahadatu minan nabi SAW rukhsah. Artinya dari Amir, Nu'man ibn Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ya, di sini ada semuanya potongan ya, ada yang tidak diterjemahkan, dari Amir dari Nu'man ibn Bashir ya. Jadi sini seakan-akan Amir adalah bagian daripada nama Nu'man ibn Bashir. Padahal sebenarnya ini dua orang yang berbeda. Amir seorang tabi'in, Nu'man ibn Bashir seorang sahabat. Dari Amir, dari Nu'man ibn Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya pernah mengajaknya menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu Rasulullah SAW, ayahnya bertanya, wahai Rasulullah, aku memintamu menjadi saksi bahwasanya aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Jadi kebetulan ayahnya Nu'man namanya Bashir punya banyak harta. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau anda menjadi saksi kalau Nu'man ini secara khusus aku kasih harta dia ini dan itu.
Maka Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu engkau beri seperti itu? Maka ia menjawab, tidak. Maka beliau pun bersabda, kalau begitu carilah selainku menjadi saksi. Nabi SAW tidak mau ikut-ikutan. Ya. Maka beliau lalu melanjutkan sabdanya mengatakan, tidakkah engkau mau, maksudnya kepada Bashir, ayahnya Nu'man, tidakkah engkau senang jika mereka semua sama dalam berbakti kepadamu? Maka ia menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Saya mau kalau mereka semua berbakti. Misalnya anak 10 semuanya sama tingkat baktinya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu jangan engkau lakukan. Artinya jangan engkau beda-bedakan di antara anak-anak tersebut. Imam Bukhari mengatakan persaksian dari Nabi SAW itu bukanlah rukhsah atau keringanan. Ya, bukanlah rukhsah atau keringanan. Baik, kita gabungkan antara dua buah hadis ini. Hadis nomor 92, kandungan hadisnya adalah yang pertama, kesolehan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adab yang baik adalah sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab takdir seseorang itu jadi baik, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Semua kita ini punya potensi untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk taubat dari kesalahan. Itu bentuk kesolehan, ya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, tidak akan berzina seorang berzina sementara dia beriman, dan tidak akan mencuri seorang pencuri sementara dia beriman, ya. Dan taubat akan terus ditawarkan kepadanya. Artinya sampai dia berbuat salah pun Allah SWT akan berikan dia kesempatan untuk bertaubat. Ada saja jalan, ada yang berikan nasihat, dia tersentuh, dia kaget tengah malam, dia mimpi buruk, kemudian dia mulai ketakutan dan seterusnya. Ini semua adalah peringatan dari Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada di antara kita teman-teman, kata para ulama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan di setiap peluang ibadah kesempatan melakukannya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, kalau Allah tidak ingin teman-teman, kita tidak akan bisa duduk di masjid ini hari ini dan menghadiri pengajian ini. Saya pun tidak mungkin kecuali dengan izin Allah SWT bisa mengucapkan kata-kata ini yang belum saya rangkai sebelumnya, mengalir begitu saja. Ya, contoh-contoh yang kita berikan, hadis yang kita sedang baca, mata kita tidak akan bisa berkedip, lisan kita tidak bisa mengucapkan, tangan kita tidak bisa meraba, tidak mungkin hati kita tidak bisa tersentuh, pikiran kita tidak mungkin mencerna kalau bukan dengan izin Allah SWT. Itu Allah datangkan kesolehan itu kepada hamba-hambanya. Makanya kata para ulama, bentuk, ya, kedekatan seorang hamba kepada Allah, bentuk tingkat pertama kewalihannya adalah istiqomahnya dia di jalan Allah SWT. Punyanya peluang untuk mengerjakan amal-amal saleh. Itu sebuah ibadah yang luar biasa Allah datangkan. Tapi dalam hadis ini dikatakan, ditambahkan, sedangkan adab yang baik, potensi itu sudah ada. Tapi adab yang baik, bagaimana bisa supaya dia tetap di rel kesolehan itu dari kecil, itu ada pada tangan ayah-ayah. Ada pada tangan ayah. Pertanyaannya, kenapa ayah di sini? Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, memberikan masing-masing dari ibu dan ayah ini potensi. Potensi ibu itu memberikan makan, memberikan minum, membersihkan kotoran, memang sudah begitu. Ibu tidak bisa masuk ke dalam pintu pendidikan, pembentukan karakter. Ya, itu akan agak sulit karena mempertemukan antara mencebok, menggantikan pakaian, memberikan makan, memasakkan buat mereka, mencuci bajunya, dengan mendidiknya. Itu satu hal yang sulit untuk disatukan. Karena kadang-kadang mungkin dalam menggantikan popoknya, mungkin dalam membersihkan dirinya, baik anak tersebut atau memberikan makan, ada saat-saatnya di mana jenuh, capek, emosional. Ya, maka ini bisa terjadi. Ayahlah yang punya potensi itu. Bagaimana dia bisa menanamkan adab dan tata krama. Ya, makanya biasanya yang dijadikan sebagai figuritas dari anak-anak itu adalah ayahnya. Ya. Apalagi kalau anak laki-laki, ya, itu tidak asing. Itu sudah biasa dalam ilmu pendidikan, kami pernah pelajari itu. Kalau misalnya anak itu sudah mulai mencapai umur 77 tahun ke atas, namanya sinnu tamyiz. Umur udah bisa membedakan mana jenis kelamin, mana baik, mana buruk, ya. Itu biasanya kalau dia anak laki-laki, dia pasti melihat apa yang biasa dikerjakan oleh ayahnya, walaupun ayahnya tidak mengajarkan ke dia. Misal ayahnya biasa duduk di kursi sini, ayahnya biasa minum di gelas yang seperti ini misalnya.
gelas tertentu, atau ayahnya pada saat minta sesuatu pada ibunya dengan cara bahasa tertentu, itu bukan mustahil si anak ini mencontohi si ayah. Ya. Kalau ayahnya sudah pergi, dia akan duduk di kursi yang sama. Dia lihat adiknya dipanggil dengan seperti ayah yang minta, ambilin air itu buat saya misalnya. Dia ingin mencontohi karena dia jadikan ayah sebagai figuritas, dan itu tidak dilakukan anak-anak pada ibunya. Ya, itu tidak dilakukan. Maka memang adab ini, penanaman tata cara adalah dari ayah. Masuk dalamnya seperti hadis tentang masalah anjuran para kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Itu tujuannya adalah untuk pendidikan anak, ya, untuk pendidikan anak. Kata Nabi SAW, sholat itu paling afdal dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu yang dianjurkan di masjid. Sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam dianjurkan dikerjakan di rumah, dan tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ada adab di situ, ya, yang memang bisa diberikan oleh ayah. Ini ijtihad, sebagian ulama merincikan tentang makna daripada hadis ini. Makanya teman-teman, masalah kesolehan harus kita minta kepada Allah SWT agar Allah selalu membuat kita bisa istiqamah dan punya peluang di setiap amal saleh untuk kita kerjakan. Subhanallah, kadang-kadang kita jalan di jalan pun, kalau Allah inginkan kebaikan teman-teman, mungkin kita bisa lihat ada sesuatu yang berbahaya di jalan. Hati kita tersentuh untuk mampir supaya kita pindahkan, mendapatkan pahala tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi, iman itu 70 sekian tingkatan, yang tertinggi la ilaha illallah, yang terendah adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan misalnya. Tidak semua orang kadang-kadang melihat potensi itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang tertentu yang ia pilih untuk bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita punya kesempatan mengerjakan kebaikan, maka itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta kepada Allah itu. Yang kedua, mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Ya. Makanya di sini masalah pendidikan memang harusnya si ayah yang faham di sini, ya. Bagaimana dia melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh istrinya di rumah dengan cara mendidik, mengkader, mengingatkan anak-anak. Itu adalah hal yang baik, ya. Hal yang baik. Dan bukan dengan cara lebih, sudah anak-anak ini sering dimarahin oleh ibunya di rumah misalnya, ayahnya datang pun lebih keras lagi dari ibunya, ya. Itu keliru, ya. Makanya kalau para ayah yang memahami masalah ini, biasanya anak-anaknya sangat dekat, ya. Saya kalau datang ke rumah, anak-anak pada dekat sama saya semuanya, dan mereka sudah tinggal main. Kadang-kadang istri saya datang pun disuruh pergi sama mereka, gitu kan. Mungkin di situ mereka sudah setiap banyak waktu sama istri di rumah, dan sering kadang-kadang ada yang dimarahin, ada yang didukung, ya. Maka mereka sering mencari perlindungan, gitu kan. Saya pun memaksimalkan itu untuk mendidik mereka. Ingat harusnya begini, dan mereka mendengar itu. Kalau azan ke masjid, mereka ikut saya bawa. Ada celengan masjid, saya kasih duit, taruh di sana, itu sedekah. Ada orang miskin pinggir jalan, berhenti kasih, ya. Kadang-kadang mereka ingatkan, itu loh ada orang miskin, itu loh ada orang gini, itu celengan masjid, minta duit, walaupun masih kecil, tapi kita memang mendidiknya untuk itu, ya. Maka ini saling melengkapi antara kedua orang tua, ya. Dan ayah itu pengaruhnya sangat besar, dicontohi oleh anak-anak, karena mereka melihat ayah ini sebagai figur pemimpin di dalam rumah itu. Kemudian dalam hadis tadi yang selanjutnya nomor 93, kandungan yang pertama adalah seseorang wajib menyamakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Jika dia melebihkan pemberian kepada salah satunya, menurut imam yang 3, hukumnya boleh tapi tidak disukai, dan hibahnya tetap sah. Nah, artinya berbuat adil dalam hadis nomor 93 ini, hukumnya lebih cenderung, kata sebagian ulama, adalah wajib. Berbuat adil kepada anak-anak. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian, dan kalaupun aku melebihkan, aku akan lebihkan anak perempuan. Aku akan melebihkan anak perempuan, karena mereka lebih butuh perlindungan, ya. Anak laki-laki memang potensi kepemimpinannya ada, ya. Main-mainnya pun itu berbeda sama anak perempuan. Mereka lebih berani dengan tantangan-tantangan hidup, ya. Beda dengan anak perempuan, mungkin kalau naik sepeda misalnya, anak laki-laki jatuh dia berdiri lagi, anak perempuan belum tentu. Mungkin lebih lama nangisnya daripada usahanya lagi, kan. Karena memang terbawa dengan arus perasaan. Tapi rupanya dalam pemberian namanya hibah, ya. Misalnya pemberian makanan, pakaian, fasilitas,
maka itu harusnya disamaratakan antara laki-laki sama perempuan. Beda kalau warisan, itu berbeda. Kalau warisan memang sudah pernah saya jelaskan, ya, laki-laki diberikan 2 porsi dibandingkan perempuan karena ada alasan syar'i. Kalau anak laki-laki, kewajiban kita sebagai orang tua memberikan nafkah sampai dia balik saja. Setelah balik hukumnya sunnah, ya. Jadi ikhwah di sini yang sudah balik kemudian butuh sesuatu untuk biaya kuliah, transportasi, kalau minta sama orang tua itu harus difahami bukan kewajiban orang tua, jangan marah-marah, ya, karena itu adalah sunnah bagi mereka. Beda anak perempuan, kewajiban memberikan nafkah sampai mereka menikah. Nah di sini perempuan selalu aman. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan, ya, tentang masalah wanita-wanita yang seharusnya mereka menjaga kesucian kemaluan mereka, tidak melakukan perselingkuhan kalau sudah menikah, karena Allah pun telah menjaga mereka. Makna Allah telah menjaga mereka adalah sebelum menikah orang tuanya wajib memberikan nafkah sampai dia menikah. Setelah menikah suaminya punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya, sehingga dalam setiap keadaan dia aman. Beda dengan anak laki-laki yang memang dasarnya kewajiban nafkah orang tuanya sampai balik, selebihnya dia harus bisa membiayai diri dia sendiri. Begitu juga nanti pada saat setelah dia dewasa, dia menikah, dia harus membiayai istrinya dan anak-anaknya. Makanya warisannya mendapatkan 2. Khusus masalah warisan, beda dengan hibah. Kalau hibah pemberian, ini harus sama rata. Ya, harus sama rata. Ada juga rincian sebagian ulama berhubungan dengan masalah poin ini. Kalau seseorang itu menganggap bentuk keadilan dan penyamaratan di antara anak-anak dengan cara memberikan sesuai dengan kadar kebutuhannya, itu juga boleh. Jadi misal kita nggak mungkin samakan porsi makanan anak kita semuanya, kan gitu. Misal anak kita yang satu sudah SMA, yang satu SD misalnya, yang satu misalnya masih bayi, nggak mungkin porsi makanannya sama, nggak mungkin jenis makanannya sama. Maka bentuk keadilannya di sini adalah memberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Sama dengan ukuran kain baju misalnya. Yang SMA nggak mungkin sama dengan yang bayi. Tetapi seseorang bisa dengan bijaksana, dia berijtihad memberikan nilai yang sama. Misal, yang SMA diberikan baju harga 200.000. Yang bayi juga tetap nilainya 200.000. Nanti mungkin dapatnya 2 lembar atau 3 lembar. Sehingga kita bisa adil di pemberian nilai itu. Ya, karena ini masalahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya punya di laptop saya khususkan itu untuk pengeluaran anak-anak. Maka saya tahu kalau anak ini saya belikan sesuatu, berarti saudaranya punya nilai yang sama. Sehingga setiap saat saya bisa belikan produk yang lain, tidak harus sama. Karena yang sudah dewasa belum tentu mau beli mainan sebagaimana anak-anak beli mainan misalnya. Ya, tadi juga masalah nilai pakaian misalnya. Ya, ada sebagian ikhwah yang pernah saya lihatkan itu sampai dia mengatakan sampai sedetail itu Ustaz ya, amanah. Ya, ini ijtihad, ini upaya kita sebagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan daripada nanti diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Kan lebih berat, ya, karena berlaku adil di antara mereka bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menolak untuk menjadi saksi karena Bashir tidak ingin memberikan persaksian yang sama atau pembagian yang sama di antara anak-anaknya. Rupanya dia lebih suka dengan Nu'man. Memang subhanallah di antara anak-anak biasanya ada juga yang lebih dekat dengan kita, ya. Di antara yang lainnya, memang dia berusaha mendekat, dia berusaha ini dan itu misalnya, ya. Saya melihat di antara anak-anak saya yang Allah amanahkan ini, ada memang di antara mereka yang jauh lebih dekat, yang berusaha untuk mengambil hati kita dekat, selalu minta dipangku, selalu ingin berbicara. Ya, kalau saudaranya yang lain datang dia ingin mendominasi, ya. Mungkin kadang-kadang ada muncul kasih sayang ekstra kepada mereka. Tapi tetap kita harus tahu kalau harus disamaratakan dari sisi pembagian materi. Kalau kecenderungan itu nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dengan adiknya Binyamin lebih diperhatikan ekstra oleh ayah mereka Yakub dibandingkan saudara yang lain. Sampai kan terjadi Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya gara-gara cemburu. Kenapa ayah lebih perhatian? Padahal Nabi Yakub alaihissalam di sini memang punya kecenderungan, ya, secara fisik dan juga akhlak dari Yusuf alaihissalam, tapi dari sisi materi sama rata. Dari sisi materi sama. Makanya di sini yang dibahas adalah masalah kesamaan dari sisi materi. Nah, ini juga mirip dengan orang kalau
berumah tangga, berpoligami, maka kecenderungan pasti akan ada di salah satunya, tetapi kesamaan materi tidak bisa ditolak ya. Mungkin kecenderungan akan berbeda tergantung daripada khidmah salah seorang dari mereka. Yang kedua adalah disunnahkan mempererat tali persaudaraan dan tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan atau menyebabkan perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya, artinya di sini kalau ada orang tua ingin memberikan materi yang berbeda antara satu sama yang lain, ini diberikan motor, yang ini tidak misalnya, maka itu akan memunculkan permusuhan dan itu tidak boleh. Ya. Terjadinya kasus tentang Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, karena dia merasa itu, ya, akhirnya dibunuhlah saudaranya. Ini berbahaya sekali, gitu kan? Makanya kalaupun kita memberikan kendaraan kepada si kakak karena dia sudah SMA, si adik memang karena masih SD, maka kita memberikan dia sepeda, diberikan penjelasan. Ya, kalau ini memang digunakan untuk sekolah buat kakak, ya, makanya dibeli ini, ya, dan siapa saja boleh pakai. Ya. Maka setiap kakak, kalau si adik mau punya hajat diantar kemana-mana, kakak pun siap mengantarnya. Dan ini lebih baik dibandingkan kita mengatakan ini punya kamu, ini punya kamu. Saya biasa membiasakan di rumah, kalau saya berikan sesuatu saya mengatakan ini buat semua. Ya. Sehingga semuanya bisa menikmati walaupun salah satu di antara mereka yang dominan memegang misalnya, ya. Sehingga tidak ada merasa diri berkuasa. Ini berbahaya gitu kan. Nah, kalau kita terbiasa menyamaratakan di antara anak-anak kita, maka akan datang juga sesuai dengan hadis ini ya, bakti itu juga akan merata. Nanti akhirnya mereka merasa semuanya, oh ayah kita baik ya, ibu kita baik ya, maka semuanya akan berbakti secara bersamaan kepada kita. Tapi kalau kita sudah beda-bedakan, maka dia akan merasakan itu kakak saya memang didahulukan kok, saya nggak usah. Bahkan ada sayang sekali ya orang tua yang begitu anaknya sudah menikah, anaknya seperti lepas dari penjara, ya. Karena keluar dari rumah orang tuanya, ya. Berharap pada saat menikah si anak perempuan ini dibawa oleh suaminya kemana saja, karena merasa di rumah itu kekangan yang luar biasa. Ya. Terbalik, ada juga orang yang sukses. Pada saat anaknya pun sudah pindah, selalu merasa rindu dengan orang tuanya karena pendidikan-pendidikan yang baik. Yang ketiga, hati bisa condong kepada salah satu anak atau istri, namun pemberian kepada mereka tetap wajib disamakan. Tadi sudah saya jelaskan dari sisi materi, kecenderungan kita nggak bisa. Kecenderungan pasti akan ada kepada salah satu yang memang lebih condong dalam masalah khidmah. Ya. Mungkin bapak ibu yang sudah sepuh Masya Allah punya anak-anak, mungkin ada di antara anak-anak yang lebih bakti dibandingkan yang lainnya. Itu wajar ya, akhirnya membuat kita senang dengan itu ya. Itu wajar kecenderungan, tapi dari sisi pemberian tidak boleh ada perbedaan. Dan yang terakhir, yang keempat dikatakan hakim atau mufti wajib meminta penjelasan tentang sesuatu yang memang menuntut adanya penjelasan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu engkau beri yang sama? Jadi kalau seandainya kita menjadi seorang hakim, hakim di sini tidak harus hakim di pengadilan ya. Hakim artinya seseorang yang sedang diminta saran sehingga dia menengahi sebuah kasus. Maka dianjurkan agar dia mengambil semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pendapat yang paling tepat. Jadi kalau ada orang bertanya, saya ada masalah begini dan begitu. Kalau kita memang sudah mau menjadi hakim di sini, menengahi permasalahan tersebut, boleh kita kumpulin dulu informasi. Kita mengatakan misalnya, baik saya mau tanya dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, supaya kita lengkap informasinya, lalu kita memberikan pendapat yang tepat. Jadi tidak ada yang salah dalam masalah penyampaian. Karena kalau salah ini berbahaya juga, ya. Kalau salah ini juga nanti akan berbahaya. Ini juga tentu masuk dalamnya kebijakan Nabi SAW ya. Ini juga pelajaran bagaimana beliau sangat bijaksana, sangat hakim ya. Bahasa Arabnya hakim, bahasa Indonesianya bijaksana. Beliau tidak tergesa-gesa menghakimi Bashir tadi, tapi beliau bertanya dulu, apa semua anakmu kau lakukan seperti ini? Sama semua? Karena dia tadi rencana si Bashir mau berikan kebun kurma, rumah buat Nu'man, yang lain tidak dikasih. Maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu cari saksi selain saya. Ya, artinya di sini perkataan Nabi SAW adab dan tata kerama yang sangat luar biasa. Beliau nggak mengatakan langsung itu haram, nggak boleh. Tapi beliau coba ingin menarik perhatian Bashir, kalau saya tidak siap jadi saksi untuk itu.
Ini mirip dengan penolakan Nabi SAW mensolati jenazah orang yang masih punya utang. Ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan, jadi menyinggung itu untuk menarik perhatian audiens. Kalau ini bahaya loh ini. Saya tidak akan solati orang yang masih punya utang. Kalau beliau mau disuruh solat, tanya, ini ada utangnya nggak? Kalau ada utangnya yang lain solatin, jangan saya. Ya, seperti itulah. Dengan tujuan untuk membuat perhatian ekstra di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini masalahnya penting, bukan masalah biasa. Sebaiknya jangan utang, ya, kecuali dalam keadaan darurat saja. Ini juga pelajaran yang diambil dari hadis nomor 93 tadi. Kita tutup insya Allah dengan hadis ya nomor 94, baru kita buka pertanyaan insya Allah. Baik, saya akan baca sampai hadis nomor 99 ya. Karena hadis 90 sampai 99 ini hadis yang sudah sebenarnya dirincikan tadi sebelumnya. Ya, dan insya Allah kita akan mulai di Kamis akan datang dengan hadis yang ke-100 ya. Baik, kita masuk ke hadis 94 dulu. Kata Imam Bukhari rahimahullah di bab ini, bab nomor 52, kebaikan ayah terhadap anaknya. Beliau berkata rahimahullah, Ibnu Makhlad mengabarkan kepada kami dari Isa bin Yunus dari Al-Wassafi dari Muharib bin Dithar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal innama sammahumullahu abrara liannahum barraul abaa wal abnaa kama anna liwalidika alayka haqqa kadzalika liwaladika alayka haqqa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abrar, atau ada orang-orang yang dianggap ya istilah abrar artinya orang-orang yang sangat bakti dengan Allah. Orang-orang yang mendapatkan julukan abrar ini dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan juga anak. Mereka bakti sama orang tuanya, mereka juga baik sama anak-anaknya. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, kamu harus bakti dengan ayahmu, begitu juga anakmu mempunyai hak atas dirimu. Artinya anakmu pun harus kamu berikan kebaikan-kebaikan. Kandungan hadis ini adalah yang bisa diambil di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib ain. Ya, artinya wajib dipelajari. Di sini wajib ain tentu pendidikan agama ya. Menjelaskan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Ini wajib orang tuanya ajarkan kepada anaknya. Kata beliau di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib ain dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah pendidikan anak. Ya, pendidikan anak ada yang sifatnya wajib ain. Istilah ain ini teman-teman, kalau dalam letterlet bahasa Arab ya, ain itu biasanya dibahasakan juga mata ya. Atau ain juga masuk individu. Dan ini lebih umum masalah individu. Makanya ada namanya fardu ain, fardu kifayah dalam istilah fikih kita ya. Kewajiban ain artinya kewajiban secara individual. Ya. Fardu kifayah artinya tercukupkan kalau sudah ada yang kerjakan. Seperti kasus bab jihad misalnya. Bagi masyarakat Palestina sekarang hukumnya fardu ain. Artinya setiap individu Palestina wajib melawan. Gitu loh. Karena mereka sudah dijajah. Bagi kita namanya fardu kifayah. Tercukupkan dengan adanya orang-orang di sana, kita membantu dengan doa, dengan harta atau apa yang kita mampu gitu. Bagi kita tercukupkan dengan ada yang sudah menjalankan. Mirip juga dengan hukum sholat jenazah ya. Sholat jenazah. Kalau tidak ada orang lain teman-teman sekalian kecuali kita lagi jalan berdua sama teman di padang pasir, meninggal dia. Cuma kita sendiri. Maka di sini fardu ain. Kita wajib sekarang untuk mengubur dia semampunya. Nggak boleh dibiarkan jenazahnya begitu membusuk. Karena tidak ada orang lain. Tapi kalau sudah ada yang mengurus, maka hukum bagi yang lain fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang urus satu jenazah, maka berarti yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada kecuali itu harus kita
lakukan. Mirip-mirip juga dengan hukum menjawab salam. Hukum menjawab salam. Kayak di majelis ini misalnya ada orang masuk, kemudian dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib menjawab salam. Sifatnya fardu ain. Setiap individu harus jawab. Tetapi kalau sudah ada yang jawab satu orang, itu sudah jadi fardu kifayah bagi yang lainnya. Tercukupkan pengganti daripada satu orang itu. Jelas sampai sini? Sudah banyak saya kasih contoh. Kalau nggak jelas juga aneh. Itu yang dimaksud dengan istilah kalau yang pegang bukunya, di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapatkan pendidikan tentang perkara-perkara hukum yang hukumnya wajib ain. Artinya pendidikan agama di sini ya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian pendidikan agama itu dijadikan sebagai opsi pilihan, tapi dia sebuah kewajiban. Termasuk kita pribadi, kita nggak boleh diam, harus belajar agama. Ya, ada saatnya kita tidak selamanya harus bertanya, kecuali dalam keadaan darurat kita harus belajar. Ya, kalau kita sudah hadir dalam majelis ilmu, kita baca buku, ya kemudian dengarkan ceramah-ceramah, mungkin kalau sekarang dari medsos, itu sangat penting, itu kewajiban. Bahkan saya sudah bilang, buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Harus itu. Sehari minimal 1 jam dengarkan ilmu. Bab apa lagi nih saya pelajari hari ini? Ini secara individu saja. Dan sekarang alhamdulillah media sangat bagus. Ilmu itu, kata pepatah bahasa Arab mengatakan dalam seorang syair mengatakan dalam pepatahnya, ilmu itu akan menjagamu, sementara harta kau menjaganya. Ilmu itu kalau ada teman-teman jadi pengontrol buat kita. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau bergaul, kita mau aktivitas apapun, ilmu menjaga kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Kalau harta kita yang sibuk menjaganya. Makanya sulit sekali dipertemukan antara ilmu sama harta. Bahkan dengan adanya ilmu, kata para ulama, itu semuanya termasuk harta nanti akan jadi benar semuanya untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi ilmu itu pengawas. Kalau orang tidak ada ilmunya percuma, ya. Walaupun dia kaya raya, maka ilmu agama itu kewajiban. Dia kebaikan. Orang makin tinggi ilmunya, makin dalam ilmunya, maka makin kuat juga imannya, maka makin kokoh dia bisa berjalan di muka bumi ini, di atas kebenaran. Istiqomahnya orang itu justru karena luasnya ilmunya. Kalau orang baru belajar 1 tahun, 2 tahun, nggak jelas, bukan cuma dari performan. Banyak orang begitu, mengandalkan performannya. Tiba-tiba berubah. Dengan berubah itu berarti sudah bagus dia. Belum tentu. Ya, ada suka duka dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian mengira kami akan membiarkan kalian tanpa kami uji? Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan uji, benar gak dia nuntut ilmu? Gitu kan? Pada saat sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud ya, waktu 50 orang pemanah Nabi SAW turun, 43 orang itu turun ke bawah, sisa 7 orang yang akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid dan pasukannya sehingga dikalahkan pasukan muslimin, gitu kan? Ada hikmah di situ. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi banyak di antara sahabat waktu itu bingung karena kalah dalam peperangan, luka. Semuanya 630 orang termasuk Nabi SAW. Tadinya 700 orang, 70 orang mati syahid. 630 orang semuanya luka. Minimal luka itu dua sabetan pedang atau tombak atau anak panah. Luka parah dari kepala sampai kaki, gitu kan. Sampai ada sahabat tidak bisa lagi jalan, ditopang, dinaikkan di atas kuda sampai ke rumahnya pun sudah nggak bisa bergerak karena darah semuanya, gitu kan. Luka mereka. Maka pada saat itu ada di antara sahabat yang merasa secara kejiwaan, kenapa Allah biarkan kita kalah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah ingin menguji di situ. Selama ini kan mati syahid masuk surga, oh semangat semuanya. Baik, sekarang kalian sudah melihat. Siapa sekarang yang mau buktikan nih? Maka para sahabat jadi faham, oh ternyata Allah berikan pelajaran kepada kita. Pada saat dijelaskan di majelis, semangat semuanya. Ini praktik nggak? Sholat malam, sedekah, begini, bakti sama orang tua, didik anak. Oh iya ya, tapi cuma oh iya ya. Bukan praktisi, bukan itu yang diinginkan. Ilmu didapatkan untuk dipraktikkan. Kata ulama tangganya ya, belajar ilmu adalah kebaikan. Ya, menghafal dan mencatatnya adalah hal yang lebih baik. Mengamalkan hal yang jauh lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar punya ilmu, ngamalin enggak. Jadi praktisi enggak, karena ilmu itu akan bermanfaat dia, kelihatan cahayanya manfaatnya justru kalau diamalkan. Bukan cuma penampilan teman-teman. Banyak orang begitu di pengajian itu, penampilannya luar biasa, tapi ternyata penipu besar. Ya.
Masuk di pengajian cari siapa temannya bisa jadi target, utang sana utang sini, nggak mau bayar. Atau masuk mencuri, berapa banyak CCTV tangkap di masjid, datang pura-pura sholat mencuri. Itu apa ini? Atau ngomongnya luar biasa tentang surga dan neraka, dalil-dalil banyak, tapi ternyata penipu, ya. Banyak terjadi begitu. Ini bahaya sekali, ya. Maka harusnya difahami masalah ini. Menuntut agama itu teman-teman fardu ain. Jadi bukan, saya kembali ke bahasan kita, bukan hanya sekedar kapan ada waktu, kapan saya ingin, nah, bukan begitu. Memang harus diwajibkan. Kata ulama, butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat dia lapar, minuman pada saat dia haus. Karena ilmu itu akan mengontrol makanan dan minuman yang masuk tadi boleh atau tidak, sehat atau tidak, halal atau tidak. Itu yang dimaksud di sini. Maka di antara pendidikan anak adalah masalah pendidikan agama. Jadi ini teman-teman yang prosesnya masih tidak baik tentang pesantren, pendidikan sekolah Islam atau Islamic boarding school yang apalah diistilahkan dengan sekarang, ini harusnya diubah. Seringkali kita jadikan pesantren tempat pelemparan anak-anak nakal, ya. Kalau nakal ayah masukkan di pesantren, persepsinya anak-anak, pesantren tempat orang nakal. Padahal di pesantren azan disuruh ke masjid, belajar ayat-ayat, kisah-kisah sahabat. Ini kenapa jadi tempat seperti pembuangan orang yang nakal, gitu kan? Mestinya nanti kalau kamu selesai SD, pesantren ya, pesantren itu bagus gitu. Kalau kamu tidak diterima di pesantren, baru kamu masuk di sekolah umum, gitu. Kita sekarang dibalik, ya. Sekolah umum nak ya, nanti begini begitu ya. Kalau kau tidak diterima, baru ayah bawa ke pesantren. Kesian betul pesantren ini. Hah? Padahal pesantren menjadi baik. Saya pernah di pesantren, saya lihat bagus pesantren itu. Dididik dewasa, mandiri. Tentu juga kita memilih pesantren-pesantren yang tepat. Karena juga ada pesantren yang kadang-kadang butuh perbaikan, gitu kan. Tanda kutip di sini. Baik kerapiannya, baik pendidikannya, baik kurikulumnya. Ya, mungkin juga butuh tempat-tempat yang tepat berhubungan dengan masalah ini. Baik. Kita masuk teman-teman sekalian ke hadis setelahnya di bab 53 dan ini akan saya baca semua hadisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis ya berhubungan dengan ini, tapi ini hadis semuanya mirip-mirip dan ini sudah kita jelaskan tadi. Makanya saya akan baca 5 hadis ini sekalian baru kita buka pertanyaan. Di bab nomor 53 kata Imam Bukhari di sini, barang siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi, dan sudah kita jelaskan tadi hadis itu kan. Tapi di sini lafaz-lafaz hadisnya berbeda diangkat oleh beliau. Dimulai dari hadis nomor 95, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Al-Ala mengabarkan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Hisham mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Di antara kandungan hadis ini adalah anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi orang mukmin, kafir ataupun binatang. Ya, jadi kalau saya poinkan atau saya titik beratkan, memberikan keterangan lebih jauh berhubungan dengan masalah poin ini, semua teman-teman orang yang melanggar di hadapan kita adalah mad'u, orang yang didakwahi, target didakwahi, bukan dimusuhi. Kalau mereka salah, kita jadikan sebagai mad'u kita. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah, gitu loh. Ya, dakwahi. Kecuali kalau kita sudah luruskan dia tidak mau, amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan tentunya. Ya, kemungkarannya harus diberhentikan. Kalau dia sudah dinasihati, udah tahu kesalahan tetap ngotot dengan kesalahannya, tidak boleh. Kita harus luruskan. Di sini masuk dalamnya orang mukmin, orang kafir ataupun binatang. Binatang pun begitu. Masih ingat hadis Bukhari juga tentang masalah orang yang kehausan lalu dia turun di sumur, dia berikan minum anjing, kemudian Allah maafkan kesalahannya gara-gara itu. Seorang pezina dari Bani Israel, perempuan yang dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan, Allah berterima kasih padanya, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Maka ini semua adalah tentang masalah berkasih sayang dengan hewan. Kecuali teman-teman kalau hewan itu dasarnya disuruh bunuh, itu lain. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, 5 hewan dibunuh dalam wilayah haram atau di luar haram, ya, di wilayah haram atau di luar haram. Ya, wilayah haram maksudnya wilayah yang dimuliakan kayak Mekah, Madinah, kan nggak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya ya. Nah, kalau kita berada di sekitar wilayah
Mekah dan Madinah, wilayah Haramain namanya ya, wilayah yang dimuliakan. Tapi ada 5 hewan yang boleh dibunuh walaupun dalam keadaan wilayah haram atau di luar haram. Di antaranya tikus, kalajengking, ular, ya, burung gagak yang dadanya berbulu putih dan burung raja wali. Begitu dalam hadis ya. Kemudian masuk dalam hadis yang lain juga masalah cecak, bolehnya membunuh cecak dalam masalah ini. Maka ini ada yang dibolehkan untuk membunuh mereka. Tapi selain daripada ini, ya, ataupun ada yang berbahaya, ya, bagi kita seperti orang membunuh nyamuk, ya, karena menggigit dia atau berbahaya, maka itu semua dibolehkan, ya. Tapi ini pun dengan hal-hal yang masih kita bisa hubungkan dengan kasih sayang tadi yang sedang kita bahas. Misal ibu-ibu lagi nyapu, melihat ada semut di teras, ya sudah disapu saja, kalau bisa dijatuhkan ke tanah selesai kan gitu. Daripada ini semut nih, nanti daripada saya digigit diinjak sama dia. Untuk apa? Semutnya dalam surah An-Naml Allah sebutkan, ada surah tentang semut. Nabi Sulaiman AS waktu mau lewat sebuah lembah, Allah buat telinga Nabi Sulaiman bisa dengar ratunya semut bicara. Wahai semut-semut, masuklah ke lubang-lubang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya lewat menginjak-injak kita sementara mereka tidak rasa. Maka Nabi Sulaiman tahan pasukannya, nggak boleh ada yang lewat. Semuanya bingung, kok ditahan nih, kenapa? Ada lembah namanya lembah semut. Kata Nabi Sulaiman AS, ratunya ini lagi bicara. Dia mau suruh anggotanya semua masuk ke lubang, biarkan mereka masuk baru kita lewat, gitu ya. Jadi ada bentuk kasih sayang pada hewan itu, kecuali darurat sekali. Pada dalam hadis Bukhari juga pernah seorang nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidur di bawah sebuah pohon, digigit oleh seekor semut. Semut gigit dia. Rupanya nabi ini marah, ya. Maka dia suruh kaumnya bakar semua sarang semut itu. Jadi bukan cuma semut itu. Lalu Allah SWT utus Jibril mengatakan kepada Nabi Allah itu, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan, bukankah yang gigit kau satu ekor semut? Apa dosanya yang lain? Gitu kan? Orang muslim harus paham masalah itu. Tidak boleh semuanya dihukum, kecuali kalau dasarnya memang hewan itu dibolehkan untuk dibunuh, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Sama teman-teman juga menangkap tikus, ya. Tikus boleh dibunuh, tapi bunuh pun kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, gitu kan? Dengan cara yang baik. Jadi jangan sudah dikerangkeng, disiksa, disiram air panas, ya, apalah segala macam. Seperti dia nikmati teriakan-teriakan tikus itu. Untuk apa? Ya. Kalau bisa diketuk mati selesai, cukup bagi kita. Kan gitu. Yang kedua yang dimaksud rahmat di sini adalah memberi makan, minum, memberikan atau meringankan beban bawaan dan tidak berlebihan ketika memukul. Walaupun memberikan peringatan-peringatan, ya. Kalau kita mau memicu kuda supaya lebih cepat lari misalnya, memukul dengan bentuk memang butuh untuk itu, bukan menyiksanya. Nah. Kemudian juga orang yang tidak menyayangi, yang ketiga, orang yang tidak menyayangi orang lain sebagaimana telah disebutkan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ini sudah kita jelaskan, ya. Kemudian hadis selanjutnya 96 Muhammad, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Zaid bin Wahab, dari Abu Zabyan, an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah SAW la yarhamullahu man la yarhamun nas. Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Kandungan hadisnya adalah rahmat dari makhluk adalah kasih sayang dan kelembutan, sedangkan rahmat dari Allah adalah keridhaan kepada orang yang berbuat kasih sayang tersebut. Artinya kita disuruh berbuat kasih sayang sama makhluk ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Sebagai balasannya Allah pun berkasih sayang pada orang tadi. Yang kedua, orang yang tidak menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, dia tidak akan mendapat rahmat dari Allah berupa keridhaan darinya. Jadi teman-teman, seringlah berbuat baik pada orang lain, akan terjadi unsur timbal balik. Jadi orang kalau sakit, kita dengar orang sakit, coba jenguk, cari keutamaan. Ya, tulis di Google gampang, keutamaan menjenguk orang sakit, baca, lalu kita datang jenguk dia. Ya. Nanti kalau kita sakit akan terjadi hal yang sama. Dia kalau sakit berharap ada yang jenguk, tapi sementara orang lain sakit tidak pernah dijenguk sama sekali. Maka harusnya ada unsur timbal balik. Ini bentuk kasih sayang yang Allah SWT akan berikan unsur timbal balik yang sama. Begitu juga dengan hadis setelahnya, mirip hadisnya ini, nomor 97, kata Imam Bukhari rahimahullah, Abda mengabarkan kepada kami dari Abu Khalid dari Qais an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah SAW man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Ya, dari Jarir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Ini lebih luas lagi, ya.
Kalau tadi Allah tidak akan sayang pada dia, kalau sekarang Allah tidak akan berikan rahmat. Dan rahmat maknanya karunia. Semua pemberian Allah yang dibutuhkan selama kehidupan roda kehidupan di muka bumi berjalan namanya rahmat. Kemudian hadis setelahnya juga mirip ya, hadis nomor 98 dan 99. Kata Imam Bukhari rahimahullah dari Abda dari Hisham dari ayahnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam nasu min al-a'rab faqala lahu rajulun minhum ya Rasulullah atuqabbiluna as-sibyan fa wallahi ma nuqabbiluhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allah azza wa jalla naza' min qalbika ar-rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata sekelompok orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah kita jelaskan namanya adalah Al-Aqra' ibn Habis, pemimpin orang-orang Badui yang datang menghadap Nabi SAW. Maka dia mengatakan, kemudian salah seorang antara mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah kami tidak akan mencium mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, orang-orang Badui tersebut, apakah aku kuasa menahan jika Allah yang maha suci dan maha pemurah mencabut rahmat dari hatimu? Ini juga sudah kita jelaskan makna hadis ini. Yang terakhir adalah hadis nomor 99. Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad ibn Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim an Abi Uthman an Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan faqala al-amil inna li kada wa kada min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar atau qala Umar inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Dari Abu Uthman bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengangkat seseorang menjadi pejabat. Lalu orang itu mengatakan aku mempunyai anak demikian dan demikian, maksudnya jumlahnya sekian orang ya. Lalu orang itu mengatakan aku mempunyai anak demikian dan demikian, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Umar mengatakan sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah tidak menyayangi hambanya kecuali yang paling berbakti dari mereka. Dan makna berbakti adalah bisa berbuat baik kepada orang tua atau berbuat baik pada anak-anak. Ini masuk juga dalam makna bakti. Kandungan hadisnya ini sebagai penutup dari ucapan Umar radhiyallahu anhu ini difahami bahwa orang yang paling baik dalam menunaikan hak-hak manusia dan hak-haknya Allah adalah orang yang paling dekat mendapat rahmat dari Allah. Ucapan Umar ini diambil dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW seputar balasan kebaikan terhadap sesama. Artinya Umar bin Khattab menekankan kalau kau tidak lakukan itu, tidak pernah cium anakmu, tidak pernah berkasih sayang sama mereka, maka saya tidak melihat kecuali rahmat Allah telah diambil atau diangkat dari mereka atau dari hatimu. Ataupun makna lainnya adalah Allah tidak akan memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang justru berbuat baik sehingga dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu saja karena sudah 10:30 saya harus ada isi pengajian di tempat lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang kita fikirkan dan kita niatkan dan juga yang akan datang kita akan kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi muslimin, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulaikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.